Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Putri Syifa Asilah. Kemudian ada Alfarabi Jaihan Haikal, ada Ayu Widaningsih, dan Raffi Alamsyah. Di video pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan materi tentang kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Halo, saya Putri Syifa. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah terkenal dengan kehidupan perniagaannya. Kondisi wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya yang didominasi oleh padang pasir, pegunungan yang tandus, dan penuh dengan bebatuan, tampaknya menjadi alasan utama mayoritas penduduk Arab untuk memilih perniagaan sebagai sumber mata pencaharian mereka. Di antara kota-kota di negeri Arab, Mekah merupakan kota yang sangat penting dan terkenal karena letaknya sebagai jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syria di utara. Suku Quraisy asal Nabi Muhammad SAW dan pemegang otoritas sebagai penjaga Ka'bah adalah suku bangsa Arab yang paling dominan dan berpengaruh, termasuk dalam kegiatan perniagaan. Dengan statusnya sebagai penjaga Ka'bah tersebut, suku Quraisy memiliki peluang dan kemudahan dalam berniaga. Mereka sangat leluasa dan aman untuk melakukan perjalanan dagang di seluruh kawasan Arab, meskipun di wilayah yang sedang berkecamuk perang. Hampir seluruh bangsa Arab menghormati kafilah-kafilah suku Quraisy, baik dalam bentuk penyediaan izin singgah setiap saat, fasilitas dagang, maupun jaminan keamanan. Seperti halnya ke utara dan selatan, suku Quraisy juga mengadakan perjalanan niaga ke timur dan barat untuk menghubungkan antara Bahrain dan Selat Persia atau Teluk Arab di satu pihak dengan Sudan Habsyi melalui Laut Merah di pihak lain. Keleluasaan dalam perniagaan tersebut, serta interaksinya yang luas dengan dunia luar, terutama penduduk Syria, Mesir, Irak, Iran, Yaman, dan Ethiopia, tidak saja mendatangkan keuntungan materi yang besar, tetapi juga meningkatkan kadar pengetahuan, kecerdasan, dan kearifan suku Quraisy, sehingga menempatkan suku ini sebagai suku yang paling piawai dalam berniaga, baik dalam bentuk syurkah maupun mudharabah, yang membawa mereka pada kemakmuran dan kekuasaan. Sementara itu, mayoritas penduduk kota Yathrib atau Madinah memilih bercocok tanam, di samping mengrajin besi dan berniaga sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Hal ini ditunjang oleh kondisi daerah tersebut yang memiliki tingkat kelembaban dan curah hujan yang cukup, sehingga menjadikannya sebagai daerah yang subur. Dalam melakukan transaksi perniagaannya, suku bangsa Arab mempunyai kebiasaan menerapkan sistem ribawi sebagai berikut. Seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, satu tenggang waktu akan diberikan dengan syarat membayar dengan jumlah yang lebih besar daripada harga awal. Kemudian, seseorang meminjamkan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan syarat. Pada saat jatuh tempo, peminjam membayar pokok modal bersama dengan suatu jumlah tetap riba atau tambahan. Dan yang terakhir, antara peminjam dengan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan terhadap suatu tingkat riba selama jangka waktu tertentu. Apabila telah jatuh tempo dan belum membayarnya, peminjam diharuskan membayar suatu kenaikan riba tertentu sebagai kompensasi tambahan tenggang waktu pembayaran. Dengan demikian, perdagangan merupakan dasar perekonomian bangsa Arab sebelum Islam datang. Berkenaan dengan hal tersebut, prasyarat untuk melakukan suatu transaksi adalah adanya alat pembayaran yang dapat dipercaya. Pada saat itu, Jazirah Arab dan sekitarnya mempergunakan mata uang dinar dan dirham yang merupakan satuan mata uang Romawi dan Persia, dua kerajaan besar yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut.
Di samping itu, karena ekspansi perdagangan yang dilakukannya sangat luas, bangsa Arab juga mempergunakan alat pembayaran kredit. Akan tetapi, volume sirkulasi alat pembayaran ini masih sangat sedikit jika kita bandingkan dengan uang. Halo, nama saya Ayu Widaningsi. Saya akan memaparkan tentang praktek dan kebijakan ekonomi Rasulullah SAW. Yang pertama, periode Mekah. Pada periode ini, Rasulullah SAW menjadi pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 12 tahun, ia ikut serta dalam perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya Abu Thalib. Di usia dewasa, Rasulullah mulai berdagang sendiri pada taraf kecil dan pribadi di kota Makkah, menggunakan modal orang lain yang berasal dari para janda kaya dan anak yatim yang tidak mampu menjalankan modalnya sendiri. Dari hasil mengolah modal tersebut, ia mendapatkan upah atau bagi hasil sebagai mitra. Karena kepiawaiannya dalam berdagang yang disertai dengan reputasi dan integrasi yang baik, membuat Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin dan Asy-Shiddiq, terpercaya dan jujur. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW banyak melakukan perdagangan dengan modal dari Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya yang kelak menjadi pendamping hidupnya. Perjalanan dagang beberapa kali diadakan ke berbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan seperti Yaman, Bahrain, Iran, dan Syria. Muhammad melakukan banyak transaksi jual beli sebelum kenabiannya. Setelah diangkat sebagai nabi, keterlibatannya dalam urusan berdagang agak menurun. Bahkan sudah hijrah ke Madinah, aktivitas perjualannya semakin sedikit jika dibandingkan dengan aktivitas pembeliannya. Selanjutnya, periode Madinah. Setelah mendapat perintah dari Allah SWT, Nabi Muhammad berhijrah ke Yasrib atau bisa dibilang Madinah. Di sana ia disambut hangat oleh penduduk kota tersebut dan diangkat sebagai pemimpin mereka. Madinah, Nabi Muhammad mempunyai kedudukan sebagai kepala negara. Di samping pemimpin agama, dengan kata lain, Nabi Muhammad berkumpul dua kekuasaan sekaligus, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Kondisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwariskan sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Yang pertama, bangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, menjalin kedamaian dalam negara. Yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, membuat konstitusi negara. Yang keenam, menyusun sistem pertahanan negara. Yang ketujuh, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Selanjutnya, pembangunan sistem ekonomi. Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran, prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran. Yang pertama, Allah SWT adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang keenam, eksploitasi ekonomi
dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. Yang ketujuh, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Yang terakhir, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin. Halo, saya Raffi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendirian lembaga Baitul Mal. Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ke-7. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal atau Bait al-Mal, yang di masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Kemudian, pendapatan Baitul Mal. Sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini, sisi penerimaan APBN terdiri dari yang pertama, ghanimah, merupakan pendapatan negara yang didapat dari hasil kemenangan dalam peperangan. Kedua, fai adalah sama dengan ghanimah, namun bedanya ghanimah diperoleh setelah menang dalam perang, sedangkan fai tidak dengan pertumpahan darah atau tidak terjadi peperangan. Yang ketiga ada kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Kemudian ada zakat. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil panen yang akan dibagikan kepada 8 asnaf. Selanjutnya ada khums, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang-orang kaya yang setelah dikurangi dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan pelindungan keamanan dari negara Islam yang diperuntukkan kepada laki-laki dewasa saja. Selanjutnya ada al-usyr. Bentuk jamaknya adalah usyur, artinya 1/10. Merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Selanjutnya, terakhir adalah penerimaan lainnya, seperti kafaroh, pinjaman, tebusan, harta waris dari orang-orang yang tidak memiliki ahli waris atau amwal fadilah, pajak untuk orang kaya, wakaf, dan lain-lain. Ke materi selanjutnya, yaitu pengeluaran Baitul Mal. Pada masa Rasulullah SAW, dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, tidak berarti bahwa marginal propensity to consume akan meningkat pula. Berdasarkan sebuah penelitian, peningkatan pendapatan masyarakat justru berpengaruh terhadap kenaikan marginal propensity to save. Karena Rasulullah SAW sangat mendorong umatnya agar melakukan investasi, peningkatan marginal propensity to save akan meningkatkan tingkat investasi. Akibatnya, dalam jangka panjang, hal tersebut akan meningkatkan pula pendapatan nasional secara keseluruhan. Kemudian, catatan pengeluaran secara rinci pada masa itu belum ada, namun demikian tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap perhitungannya yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW. Ia juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh
para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran kepadanya. Nah, selanjutnya disebutkan beberapa pengeluaran Baitul Mal. Yang pertama ada pengeluaran primer, yaitu ada gaji dan upah pegawai, biaya pertahanan, biaya distribusi zakat dan usr, pembayaran utang, dan terakhir bantuan untuk musafir. Lalu ada pengeluaran sekunder, yaitu pertama ada bantuan belajar, hiburan dan hibah tamu negara, pembebasan budak muslim, pembayaran denda atau diat, pembayaran utang orang miskin, dan lain-lain. Berlanjut ke materi berikutnya, yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama ada peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Nah, dalam rangka meningkatkan permintaan agregat demand masyarakat muslim di Madinah, Rasulullah SAW melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum ansor ke kaum muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Secara alami, perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkat, produksi total kaum muslimin dan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan dan modal juga akan meningkat. Kemudian, kebijakan atau instrumen kedua yaitu kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah SAW seperti kharaj, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan pemerintahan dan penawaran agregat. Instrumen ketiga, ada anggaran. Nah, pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Dan instrumen terakhir, kebijakan fiskal khusus. Rasulullah SAW menetapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu pertama, meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim, meminjam peralatan dari kaum non-muslimin secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan, meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para mu'alaf, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Halo, nama saya Alfarabi Jain Haikal. Kali ini saya akan membahas kebijakan moneter. Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab baik sebelum Islam maupun sesudahnya adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham. Sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah 10 kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Perdagangan telah meningkatkan efisiensi pertukaran dan membawa perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kebijakan fiskal terhadap nilai uang. Yang pertama, masalah utama yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal adalah pengaturan pengeluaran untuk biaya perang yang rata-rata terjadi setiap 2 bulan. Yang kedua, perlengkapan persenjataan, transportasi, dan keperluan lainnya memerlukan biaya yang besar dalam keuangan negara. Yang ketiga, penyediaan biaya hidup minimum untuk setiap muslim, turut pula menambah beban kewajiban finansial negara. Yang keempat, begitu pula gajian hakim, pegawai yang tersebar
akuntan, kasir, dan petugas penarik pajak dibayarkan dari dana Baitul Mal untuk membayar masyarakat Mekah yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima, kebijakan lain yang dikatakan Rasulullah SAW adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin dalam melakukan produktif dan ketenaga kerjaan. Yang keenam, berbagai kebijakan ini yang meningkatkan penawaran agregat atau agregat supply masyarakat Madinah diterapkan setelah perjanjian persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor dilaksanakan. Yang ketujuh, dengan demikian kebijakan fiskal meskipun melalui perluasan tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai mata uang. Yang terakhir ada mobilitas dan utilitas tabungan, yaitu yang pertama, pengembangan peluang Islami secara legal dilakukan dengan mengadopsi sistem investasi konvensional yang kemudian disesuaikan dengan syariah. Yang kedua, metode lainnya untuk menginvestasikan tabungan adalah Qard al-Hasan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang ketiga, metode ketiga untuk menyalurkan tabungan dalam kegiatan investasi adalah infak dan wakaf. Ya, oke guys, itu dia sedikit pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.